Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, atau darah itu sendiri. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Yang ketiga, hipotensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Yang keempat, varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Demikian tadi merupakan gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Ada jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, dan juga ada varises. Nah, sekarang kita bahas bersama yaitu tentang gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia berdasarkan non-keturunan, dan yang kedua, gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Untuk gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan, ada anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan oleh anemia antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Yang kedua
ada penyakit leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebih sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, demikian tadi gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan. Sekarang kita lanjutkan, yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia berdasarkan faktor keturunan. Berdasarkan faktor keturunan, terdapat dua macam penyakit tentang gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama, hemofilia. Yang kedua, talasemia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami perdarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya perdarahan maupun mengobati saat terjadi perdarahan. Yang kedua, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini antara lain mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak napas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Nah, demikian tadi tentang gangguan kesehatan pada jantung, pembuluh darah, dan pada darah itu sendiri. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah? Nah, berikutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah gaya hidup, jenis makanan yang dimakan, dan yang ketiga adalah faktor keturunan. Gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua ayah atau ibu menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Nah, anak-anak, tetaplah jaga kesehatan kalian dengan cara menjaga pola makan teratur, olahraga rutin, istirahat cukup, dan selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang agar kesehatan peredaran darah kalian tetap terjaga. Tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.